Halo, ketemu lagi sama Anton di Raja Wali Omega. Pada kesempatan di video ini, saya coba bahas tentang warehouse, tentang pergudangan. Kenapa tentang pergudangan atau warehouse? Karena gua adalah praktisi dari orang yang kerjanya atau handle-nya adalah warehouse atau pergudangan operasional ya, secara operasional. Karena dari tahun 1995 atau 96 sampai dengan 2024 ini, saya masih handle di pergudangan atau warehousing. Ya, oke, kita mulai. Untuk pertama, jadinya gue mau bahas apa sih artinya pergudangan, artinya gudang zaman dulu, zaman tahun 1995 dengan 2024 ini. Ya, jadinya warehouse itu adalah suatu bangunan dulu ya, di tahun 1995 ke belakang, itu warehouse itu adalah tempat atau gudang itu adalah tempat penyimpanan barang. Tuh. Kadang kita di rumah bikin gudang dong, ada gudangnya biar bisa naruh barang-barang di situ. Atau lo punya toko atau punya warung, gue nyimpan barangnya di gudang. Di sebelah mana gudangnya ya? Tuh. Atau lo punya usaha yang lebih besar, terus lo bingung naruh barangnya di mana? Lo bilang, gue sewa gudang buat naruh tempat untuk naruh barang. Nah, jadinya gudang pada saat itu, di tempat waktu gue pertama kali kerja dulu, tahun 1995, gudang itu adalah tempat penyimpanan barang. Tempat nyimpen barang, udah titik, udah. Gitu doang. Jadinya, barang yang akan lo jual, lo simpen semua di gudang itu. Seberapa banyak lah, entahlah itu seberapa banyak. Gitu. Nah, kalau di zaman mungkin tahun 2000 ya, di tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an sampai dengan detik ini, sampai dengan 2024 ini, gudang atau warehouse itu sudah bukan cuman untuk naruh barang gitu. Naruh barang karena mungkin pola pikir pengusaha atau teman-teman yang punya usaha sekarang berpikirnya bahwa gudang itu tempat nyimpen barang, tapi ada nilainya di sana. Tidak hanya nyimpen barang aja, tapi gudang itu tempat nyimpen tempat inventory gitu. Menginventorikan barang di sana. Tempat-tempat nyimpen barang dan diinventorikan di sana. Kenapa diinventorikan? Karena barang itu punya value, punya nilai. Punya nilai. Contoh misalnya. Lu mau usaha jualan, oke lah, jualan mainan nih, jualan mainan. Satu buah mainan yang lu mau jual, itu nilainya misalkan 10.000. Nah, terus lo simpen di gudang, lo punya 1.000 mainan. Lo simpen di gudang. Nah, lo akan berpikir bahwa, gua ada investasi barang itu, nilainya 10.000 kali 1.000, itu sama dengan 10 juta, itu ada di dalam gudang. Jadi barang itu udah disebut nilai, udah. Ada nilai, ada duit di sana, ada uang yang disimpan di sana. Nah, jadinya secara umum sekarang gudang itu tempat nyimpan barang dan hampir semua usaha yang ada, entah itu usaha besar, usaha kecil, gudang itu modal suatu usaha
Zaman sekarang ini jadinya paling banyak itu adanya di gudang. Stok barang itu yang paling banyak. Jadi stok barang lu itu adalah hampir setengah lebih. Itu adalah modal lu. Gitu. Bisa lebih dari 50%. Gitu. Jadinya nilai gudang saat ini itu adalah value, ada nilainya, ada value-nya. Itu kalau zaman dulu hanya untuk nyimpan barang tok, gitu, entah itu yang disimpan nanti rusak terus gampang itu jual ntar rusaknya. Itu, tapi kalau zaman sekarang itu dinilai, ada nilainya, gitu, ada nilainya. Makanya zaman sekarang itu ngontrol stok itu benar-benar berlomba-lomba untuk mengontrol stok agar stok itu nilainya tidak menyusut, gitu, nilainya tidak menyusut, gitu, dan juga kuantitinya tidak berkurang, belum dijual udah berkurang, gitu. Nah, itu perbedaan warehouse atau pergudangan zaman 1995 pertama gua kerja sampai dengan detik ini 2024. Berarti gua udah di pergudangan itu 29 tahun ya, kurang lebih 29 tahun, 29-30 tahun lah ya, kurang lebih. Nah, kalau teman-teman atau kalian semua punya usaha, lu wajib pembukuan stok lu, pembukuan di gudang lu ini, pembukuan inventory lu, itu harus rapi, Dalam artian, secara simpel aja lah, secara simpel kita garis besarnya aja deh ya, secara simpel lah ya. Barang masuk, lu catat sebagai stock in. Barang keluar, lu catat sebagai stock out. Nanti ada saldo akhirnya, gitu. Jadinya saldo awal lu hari ini dikurangin sama pengeluaran hari ini, ditambah sama pemasukan hari ini, itu jadinya saldo akhir. Itu secara umum seperti itu. Ya, pembukuannya di gudang seperti itu. Nah, kalau di zaman sekarang, banyak nih, gudang nggak cuma di sini doang nih. Nggak cuma di lokasi A doang nih. Nggak cuma di lokasi A. Ada lokasi B, ada lokasi C, gitu kan, jauh-jauh. Nah, berlomba-lomba sekarang banyak vendor-vendor yang menyediakan aplikasi atau sistem pergudangan, atau disebut warehouse management system. Nah, sekarang jadinya lo barang masuk nih, ya barang masuk, perbedaan operasionalnya. Kalau dulu kan secara manual lo catat sebagai stock in, stock out, dan saldo akhir gitu kan. Tapi itu nyatetnya kadang di Excel, atau di zaman dulu di Lotus nyatetnya. Lotus 1, 2, 3, atau sekarang di Excel, manual. Nah, itu nggak masalah. Yang penting lo ada pencatatan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang besar, sekarang udah ada yang namanya sistem warehouse management system. Itu udah ngeling kemana-mana. Dari lo barang masuk, gitu kan. Terus barang itu masuk ke sub-nya warehouse di lokasi A, masuk lagi ke hub-nya atau ke hub-nya warehouse yang di mana gitu. Itu udah sudah tersistem semuanya. Ditambah lagi sekarang udah tersistemnya ada ke tracking gitu. Sekarang warehouse management system tuh ada trackingnya sekarang. Gitu. Kalau zaman dulu kan udah nggak ada, udah Lotus atau Excel, udah manual aja, simpen update. Yang penting intinya kalau teman-teman punya suatu usaha yang dimana itu adalah pendistribusian barang atau penjualan barang, pembukuan lu harus benar-benar kuat. Kenapa harus kuat? Biar lu tahu stok lu atau inventory lu yang bisa lu jual atau yang masih bisa dijual itu berapa nilainya.
ada nggak di situ barang rusaknya, gitu. Yang namanya di penyimpanan di gudang, jangan salah, itu banyak, ya kadang barangnya jatuh rusak gitu kan, kadang kesenggol sama forklift atau kesenggol sama handlift, seperti itu, rusak jadinya barangnya. Itu dari sisi penyimpanan, dari sisi pencatatan. Jadinya lo harus tahu stok saldo awal lo berapa, keluar hari ini berapa, masuk hari ini berapa, saldo akhirnya berapa di akhir hari nanti. Ya, itu dari sisi pencatatannya. Nah, secara umum. Nah, sekarang di gudang itu, di pergudangan, ada yang namanya sistemnya tuh ada FIFO, FIFO, LIFO. Nah, FIFO, LIFO, FIFO. FIFO itu first in, first out. LIFO itu last in, first out. Dan FIFO itu first expired, first out. Ya, jadi ada 3. Yang pertama, FIFO, first in, first out. Yang kedua adalah LIFO, last in, last out. Last in, first out, itu LIFO, last in, first out. Yang ketiga itu adalah FIFO, first expired, first out. Ya. Nah, kita bahas satu-satu lah untuk masalah sistemnya. Ini masalah penyimpanannya, bukan barang masuknya, kita bukan ngomong barang masuknya dulu, bukan ngomong barang keluarnya dulu. Kita ngomong di dalam gudangnya dulu nih. Nah, teman-teman, menentukan lo mau pakai FIFO, LIFO, atau FIFO, itu lo harus tahu dulu barang yang mau lo simpen ini karakternya seperti apa. Karakteristik barang ini seperti apa. Kalau secara ilmu pergudangan, semua sama. Yang membedakan adalah karakteristik barang yang lo simpen. Gitu. Sambil diminum ya. Nah, karakteristik barang ini ada macam-macam. Contoh lah misalkan, lo jualan snack. Snack itu bukan snake ular ya, snack cemilan. Lalu jualan cemilan. Di dalam lu jualan cemilan ini, kalau sekiranya itu sekiranya itu lo yang bukan produksi nih ya, lo yang cuman bagian penjualan, misalnya lo punya warung atau toko atau swalayan, atau lo punya distributor, lo bisa pakai sistemnya adalah FIFO. Gitu. Kenapa FIFO? Karena barang yang lo jual itu barang yang memiliki expired. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa nggak FIFO? Kan ada first expired, first out. Betul. Nggak bisa juga lo pakai itu, bisa. Tapi kalau menurut gue ya, agak memakan waktu lo pakai FIFO. Agak memakan waktu. Gitu. Nah, yang lo jalanin pertama dulu adalah FIFO dulu. Kenapa FIFO? Karena supplier yang akan ngirim barang ke lo, gitu, ke toko lo, ke swalayan lo, ke warung lo, supplier akan ngirim, dia pasti sudah pakai FIFO. Gitu, udah pakai FIFO, first expired, first out. Dia udah pakai itu. Karena supplier itu pabriknya, gitu kan, pabriknya pasti mereka menerapkan FIFO. Kalau dia nggak menerapkan FIFO, pasti banyak barang yang expired nanti dianya, banyak dead stock yang expired. Gitu. Ya, jadi udah pasti yang dikirim ke lu nih pasti FIFO. First expired, first out-nya si supplier. Nah, karena apa pakai FIFO? Karena stok dia banyak. Nah, masuk ke lu mesen 1 truk nih. Lu mesen 1 truk atau satu DO lah. Lu pesen 1 DO, masuk ke lu, jumlahnya misalnya 1000 piece. Nah,
1000 piece itu misalkan ada 2 expired gitu yang dikirim ke lu nih. Mungkin ada 3 expired. Tapi kan lu sudah memperhitungkan nih. Lu pesen 1000 ini akan habis berapa lama? Gitu. Akan habis berapa lama? Kalau 1000 ini akan habisnya bisa bertahun atau setahun atau 2 tahun. Gitu. Kayaknya lu harus lihat juga expirednya. Karena takutnya dia ngirim 3 expired, ada expired yang mungkin setahun lagi habis. Gitu ya. Nah, itu baru dicek expirednya. Lu taruh yang paling depan nanti dia. Biar gampang diambilnya. Nah, terus contohnya lu yang barang 1000 ini mau masuk, ternyata di dalam gudang masih ada 200. Dalam gudang masih ada 200. Nah, pas saat masuk, itu yang 200, lo letakkan nih, ditaruh yang paling depan biar gampang diambil duluan. Itu udah otomatis expirednya udah paling pertama habis. Gitu. Oke, pindahin, masukin yang baru, tutup sama pakai yang lama. Jadinya yang 200 stok lo tadi bisa keluar lebih dulu. Itu yang namanya first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Ya, first in, first out itu masuk pertama, keluar pertama. Ya, jadinya seperti itu. Biar apa? Selain expirednya juga lo mencegah barang itu terlalu lama di gudang rusak. Jadinya barang itu bisa lebih dulu keluar. First in, first out-nya. Nah, terus itu kalau barang yang snack ya. Barang yang snack. Sebentar, ini nyala nggak ya? Oh, nyala. Terus kita lanjut lagi, itu barang untuk makanan atau cemilan ya. Gitu. Nah, terus kalau obat-obatan nih, obat-obatan atau zat kimia deh. Zat kimia atau obat-obatan. Lo punya usaha itu misalnya. Atau lo punya usaha bahan baku. Misalnya lo jualan tepung, jualan flavor, jualan gula, jualan apa lagi ya? Ya kayak gitu deh, bahan baku, jualan obat-obatan, kimia. Saran gua, lo lakuin yang namanya FIFO kalau yang ini. FIFO, lo lihat expirednya. Lo benar-benar perhatiin expirednya. Nggak peduli dia datang duluan, nggak peduli dia datang belakangan. Yang pasti lo urutin sesuai expired. Gitu. Kenapa? Karena lo jualannya bahan yang mungkin bahan kimia atau bahan obat-obatan atau bahan baku itu yang nggak terlalu fast moving. Gitu, nggak terlalu fast moving. Jadinya lo simpennya adalah sesuai expired. Jadi expired yang pertama yang duluan itu akan keluar duluan. Contoh ada expired tanggal 1, ada expired tanggal 2, 3, 4, 5. Yang lo simpen adalah yang keluar dulu nantinya adalah expired yang tanggal 1. Baru tanggal 2, 3, 4, 5. Tuh. Nah, jadinya disusun di dalam gudangnya sesuai FIFO. Nah, si suppliernya dia akan ngirim juga sesuai FIFO. Gitu. Tapi ada suatu saat si supplier itu ngirim itu tadi bisa dalam satu truk itu isinya 2 expired, 1 expired, 3 expired, bahkan bisa lebih dari 3, 4, 5. Gitu. Bisa aja. Gitu. Karena dia memproduksinya ada batch. Ada batch. Dalam batch ini dia memproduksi cuman sekian ton, atau batch ini produksi hanya sekian ratus kilo. Expired batch ini expirednya tanggal sekian, jam sekian, ada jamnya tuh, itu jam produksinya. Gitu. Itu yang harus lo perhatiin. Jangan sampai barang yang lo simpen itu pas mau lo jual ternyata udah expired. Padahal baru datang kemarin misalnya, baru datang 2 hari lalu misalnya, ternyata udah expired. Hati-hati, barang masuk lo perhatiin expirednya. Ya, lo perhatiin expirednya, itu sangat krusial soalnya, sangat krusial.
Oke, terus kita bicara masalah LIFO sekarang. Contoh barangnya LIFO misalnya, lu jualan apa ya? Bisa dibilang lu jualan misalnya mungkin jualan besi ya, besi-besian itu ya. Sebenarnya besi juga ada ada karatnya gitu, tapi nggak terlalu besar gitu besi. Misalnya jualan besi, barang-barang yang sifatnya benda mati lah, mati udah, nggak dia kena panas, kena hujan, kena angin itu nggak mengalami penyusutan gitu, dan nilainya nggak menyusut nggak karena waktu dia nggak akan menyusut. Nah itu bisa lo simpen secara LIFO gitu, secara LIFO. Jadi last in first out. LIFO itu last in first out. Jadi masuk terakhir, keluar pertama. Jadi kalau itu biasanya di dalam gudang ini nyimpennya tuh yang ke arah tembok jadinya. Jadi ngambilnya cuma satu sisi dari sini aja, nggak bisa dari sini. Karena ini tembok. Jadi barang disusun begini. Itu. LIFO. Itu lu taruh barang datang lu masukin terus. Ntar barangnya misalnya segini nih. Segini. Barangnya segini. Ntar berjalannya waktu kejual udah mau habis nih. Tinggal segini. Ntar lu beli lagi jadi segini lagi. Jadi ini lama keluarnya. Gitu yang paling depan, yang paling dalam nih lama keluarnya. Jadi ngambilnya dari sini. Gitu, lama-lama maju. Mau sampai sini diisi lagi gitu ya. Itu LIFO. Ya, jadi LIFO itu saran gue untuk barang-barang yang nilainya, yang bentuknya atau sifatnya tidak berubah. Tidak berubah walaupun disimpan lama. Itu bisa lo pakai LIFO. Ya. Nah, itu tambahan sedikit lagi. Ada hati-hati. Ada juga yang masalah FIFO tadi ya, FIFO ataupun LIFO atau FIFO. Itu ada suatu penanganan yang khusus. Kadang barang tuh ada yang ditanganin harus khusus. Khususnya apa? Pertama, perhatikan barang yang lo beli, yang mau lo simpan, itu terpengaruh sama suhu nggak? Sama humidity-nya nggak? Nah, kalau emang pengaruh, lo taruh di ruangan khusus, yang dimana lo simpan di dalam ruangan, di situ ada blowernya, ataupun ada AC-nya. Ada AC-nya ataupun blower, untuk sirkulasi udara, atau untuk menjaga humidity-nya. Itu. Jadinya, itu tadi, lo harus pelajarin, lo harus tahu karakteristik barang yang mau lo simpen, yang lo beli dan yang lo simpen itu seperti apa, gitu. Jangan lo ada flavor lo beli banyak, tapi lo simpennya gabung sama yang lain, mungkin sama kantong plastik, lo simpen sama gula, dekat gula atau apa. Kan flavor itu kadang lo masuk di area flavor itu udah kecium baunya walaupun masih tertutup. Nah, itu kalau lo simpen di dekat-dekat barang-barang yang terutama yang nyerap bau, itu nanti jadi rusak lainnya. Nah, itu harus disimpan di tempat khusus, ruangan khusus yang ada sirkulasi udaranya. Kalau perlu dijaga humidity-nya. Itu. Ya, jadinya lo harus tahu karakteristik barang, cara penyimpanan si barang ini seperti apa. Karena lo nyimpen gula, lo nyimpen creamer, lo nyimpen flavor, lo nyimpen elektronik, lo nyimpen besi, lo nyimpen kertas, lo nyimpen bahan baku lainnya, tepung apapun, gula. Itu mereka beda-beda, penanganannya beda-beda. Jangan lo nyimpen beras, lo samain nama nyimpen flavor. Nyimpen gula, lo samain nama nyimpen besi, misalnya. Atau tepung, lo samain sama nyimpen air minum, gitu. Jangan. Lo harus tahu cara, ini barang penanganannya seperti apa waktu nyimpen. Itu yang harus lo tahu dulu.
Jangan sampai barang yang udah lo beli mahal-mahal rusak gara-gara lo nggak tahu cara nyimpennya. Itu suatu kerugian besar. Karena nilai atau modal lo paling besar adalah di barang, di stok barang. Gitu ya. Jadinya benar-benar harus lo pahami cara penyimpanan barangnya. Oke. Dari sini nanti kalau mungkin ada yang mau tanya dari cara penyimpanan barang, lo bisa langsung email ke gua di rajawali omega 77 at gmail.com. Email gua adalah rajawali omega 77 at gmail.com ya. Oke, oh ya. Nanti kalau cara penyimpanan lu entah itu mau ditaruh di palet plastik, palet kayu, atau di rak, itu tergantung dari kalian. Karena masing-masing tempat nyimpen itu kayak palet kayu, palet plastik, atau racking, itu nilai nominalnya beda-beda. Value-nya yang lu siapin untuk tempat penyimpanan itu beda-beda. Ya, lu perhitungkan di situ. Jangan sampai salah perhitungan. Ya. Oke, sekarang gue masuk ke di warehouse operasional ini, masuk ke bagian barang masuk. Nah, barang masuk. Gimana sih cara handle barang masuk? Biar lu nggak salah nerima barang. Gitu. Lu mesen A yang datang jadi B. Nah, itu repot nanti. Ya. Karena ada barang yang bentuknya sama, dilihat mata sama, tapi ada kode-kode yang beda. Kadang lu mesennya pakai kode, gitu. Hati-hati. Ya. Jadinya misalkan contoh ya. Contoh lo ngambil air, lo jualan air mineral nih. Lo air mineral itu kan sorry, sambil minum dulu ya. Air minum mineral itu banyak variannya, tapi nggak terlalu banyak. Itu lebih banyak varian kopi dibanding varian air minum. Gitu. Varian kopi itu banyak banget dibanding air minum. Gue contohin yang air minum aja deh, yang kelihatan matanya lebih jelas. Kalau kopi nggak terlalu jelas kan. Kopi itu lebih ke variannya, ngelihatnya dari bentuk gambar, bentuk renceng, terus paketnya, macam-macam. Satu barang itu, satu merek barang atau satu jenis barang itu, misalnya barang A itu ada A yang kopi, ada A kopi susu, gitu. Jadi banyak. Dan udah gitu, A yang kopi susu ini, itu banyak. Ada yang renceng, ada yang sistem paket, bundling, macam-macam. Nah, ini gue ambil contoh yang air mineral aja ya. Contoh lo mesen air mineral. Air mineral tuh ada yang cup gelas pendek, ada cup gelas yang biasa itu, ada yang terus masuk ke yang botol. Botol itu ada yang gini aja. Cup itu ada yang kecil 120 mili, ada yang cup besar itu 220 mili, ada yang botol itu 220 mili, ada yang botol 330 mili, ada yang botol 500, ada yang botol 600 mili, ada yang botol 1000 mili, ada yang botol 1500 mili, ada yang galon 5 liter, ada yang galon 12 liter, ada yang galon 15 liter, ada yang galon 19 liter. Mungkin masih banyak lagi variannya. Nah, lu mungkin pesen nih. Contoh pesen. Yang hampir mirip-mirip yang botol deh. Botol yang gue pesen yang 220 mili, 330 mili. Misalnya 220 mili 100 karton. 330 200 karton. Yang 500 mili 500 karton. Oke nih. Nah, pas datang si supir pasti ngasih surat ke lo nih. Ngasih surat jalan. Lo cek surat jalannya, lo cek. Oh iya bener, sesuai nih pesanan gue nih.
Air mineral yang 220 mili 100 krat. Yang 330 mili 200 krat. Yang 500 mili 500 krat. Wah, ada bener nih. Nah, bener. Hati-hati. Hati-hati. Jangan lo lihat cuman di surat jalannya. Ya. Karena gue nggak tahu ya. Siapa tahu aja supirnya itu harusnya barangnya yang dibawa adalah punya konsumen lain misalnya. Tapi surat jalan yang dibawa lu. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Hati-hati, jangan lu lihat di surat jalannya. Yang pertama lu cek pasti surat jalan. Kalau mau lebih detail, oh iya bener, plat nomor mobilnya bener, sama. Nama supirnya siapa mas? Oh sama. Gitu kan. Itu mau lebih detail lagi. Fungsinya apa lebih detail lagi? Biar kalau suatu saat barang itu ada masalah, misalnya pas minum beracun, lu tahu, oh plat nomornya bener sama, supirnya bener sama. Trackingnya enak. Nah, ntar kita ngomongin masalah tracking. Lu udah lihat bener semua nih surat jalan. Atau misalnya lu COD nih. Wah, itu barang COD. Wah, ini dikali, ini satuannya sekian, harganya nih sekian. Ditotalin, oh sama. Gue harus bayar sekian juta. Misalnya gue harus bayar 3 juta gitu kan. Oke, gue bilang. Hati-hati, jangan main oke aja lu. Lu harus perhatiin barang itu yang turun bener apa enggak. Terus si supir sama kernetnya itu nuruninnya bener apa enggak. Kuantitinya, jenis barangnya, terus cara nyusunnya bener apa enggak. Lu perhatiin di situ. Karena misalnya lu nggak punya tenaga untuk bongkarnya. Mengandalkan supir sama kernetnya. Lu perhatiin. Jangan sampai dia asal nyusun aja. Rusak, rugi kita. Ya, lu perhatiin. Iya, lu luangin lah waktu lu udah pesen barang itu udah datang, terus mau diturunin, ya lu cek lah. Lu cek. Oke, turunin apa nih? Oh, saya turunin ini dulu 500 mili. 500 mili. Oh, 500 krat nih tadi. Oke, turun. Nah, saat turun kan itu kartonnya sama semua tuh. Yang 500 mili. Nah, lu ngerandom. Bener nggak lu cek nih? Keterangannya 500 mili bukan? Terus satu dusnya jumlahnya sekian botol bukan? Sama nggak? Gitu. Lu cek. Terus expirednya lu cek. Oh, expirednya kapan ya? Gitu. Kalau nggak ada, lu random. Lu buka satu, lu ambil botolnya, cek expirednya pasti ada. Biasanya deket-deket tutup botol. Nah, itu lo bener-bener perhatiin. Wah, udah nih. Wah, nyusunnya. Wah, salah mas. Lo kasih tahu nyusunnya yang benar. Biar nggak ambruk nanti. Ambruk rusak, lu sendiri yang rugi. Lu nggak bisa nyalain supir sama kernetnya. Gitu. Ya. Wah, mas salah. Lo kasih tahu nih. Wah, salah nih. Susunnya jangan begini. Ini begini. Supaya ngunci gini. Biar nggak ambruk. Nah, habis itu, udah nih, udah pas. Dihitung sama lo. Jadi lu enak ngitungnya. Lu bikin subnya misalnya satu sub ini 10. Tumpukannya misalnya 10. Berarti itu 100 isinya. Satu sub 10, satu tir. Satu sub atau satu tir itu 10. Terus naiknya berapa tir atau berapa sub? Oh, 10 juga, berarti 100. Karena lu udah tahu susunannya itu seperti apa. Oh, susunannya begini berarti jumlah tirnya sekian nanti. Itu yang lu pasti udah tahu karena lu yang punya barang nanti. Oh iya, oke, bener nih, 500. Oke, turun lagi apa nih? Oh, ini yang 330, 200, Pak. Oh ya, turunin. Simpannya sebelah sana ya. Susunannya begini. Lo pantau cara turunnya. Gitu. Kadang nurunin itu, kadang dibanting lah apa. Gitu, repot. Barang nggak bocor, misalnya air minum nggak bocor, tapi penyok. Nilai value-nya udah berkurang lo penyok. Yang tadinya mungkin lo bisa jual satu botolnya misalnya 2.000. Karena penyok mungkin jadi 1.800. Turun value-nya. Nilai barangnya turun gara-gara penyok misalnya. Atau gara-gara dusnya sobek. Turun value-nya. Gitu. Misalnya kecuali lo jualan emas. Emas yang penting gramnya sama. Mau itu penyok kek, mau itu gimana kek bentuknya. Nilainya sama. Tapi kalau air, nggak bisa. Air minum. Tapi sangkanya penyok, wah barang reject ini. Ah repot, kalau udah dibilang barang reject, value lu makin turun.
Ya, jadi lu perhatiin barang turunnya yang mana nih? Oh, yang 220, 100, oke. Lu cek semuanya. Terus misalnya ada, wah nih bocor satu misalnya. Bocor satu, Pak ini saya retur yang satu. Yang penting si supirnya tahu, Pak ini bocor ya, bukan dari saya. Dari truk mau disusun bocor, satu. Saya retur ya, satu krat, satu dus yang 220 mili. Ini saya coret. Kita coret nih, yang tadi 220 mili, air mineral yang 220 mili kita coret. Dan yang tadi 100 kita ganti 99. Kasih keterangan di bawahnya. Barang retur karena bocor atau apa. Jangan lupa, habis lu kasih keterangan, lu paraf. Lu tanda tanganin tuh samping tulisan lu. Kasih tanggal. Kasih nama, kasih tanggal. Tanggal, bulan, tahun. Habis itu lu baru tanda tangan lagi di bawahnya penerima. Nama, tanggal, bulan, tahun. Ya. Itu menandakan biar yang di sana bosnya si supir ini, pabriknya biar tahu, oh ini rusak satu ya. Kenapa tanda tangan itu harus ada nama, tanggal, bulan, tahun? Biar tanda tangan lu nggak bisa dipalsuin. Biar tanda tangan lu akurat, itu tanggal berapa. Kalau cuma tanda tangan sama nama, nggak ada tanggal, itu tanggal ntar sono yang bikin repot nanti. Gitu ya. Jadi harus ada nama, tanggal, bulan, tahun. Biasa ini tuh, gue kayak biasa kalau nerima barang gitu, tanda tangan, nama, tanggal, bulan, tahun. Gitu. Kalau perlu jam, jam. Nggak apa-apa, masukin sedetail-detailnya. Nggak masalah. Itu cara penerimaan barang. Cara nerimanya doang nih, baru nerimanya. Belum inputnya, itu cara penerimaan barang. Nah, terus, ini gue mau ngomongin masalah habis terima semua, selesai. Surat jalan yang kalau kita bayar cash, yang putih kita ambil, yang belakangnya kita balikin aja. Apa, kita ambil 2 boleh, ambil 1 boleh. Yang penting paling depan, yang belakang kasih aja. Pulangin. Nah, surat jalan itu, jangan lupa, jangan lo pending. Ini kan sekarang ngomongin masalah administrasinya nih. Administrasi barang masuk. Jangan lo sekali-sekali pending kerjaan lo di hari itu. Contoh, barang masuk nih ada 2 misalnya, 2 truk. Berarti ada 2 surat jalan nih misalnya. Udah diterima, semua barang udah sesuai. Mau di-input kan, harusnya di-input kan, dimasukin ke sistem. Diakui sebagai barang masuk. Nah, cuman, aduh, besok aja, males gue lagi ada acara nih. Taruh. Atau ya biasa nginputnya sore misalnya. Pas sore, aduh ntar aja besok aja. Buru-buru mau ada acara. Besoknya, lu ada kegiatan lain, ngeluarin barang. Lupa lagi, nggak lu kerjain. Besok ada masuk barang lagi terus. Nggak taunya lu udah hampir 2 minggu nih nggak nginput barang. Nah, lu nggak tahu saldo akhir lu berapa. Lu jadi setiap hari lu hitungin itu barang. Padahal kan di catatan lu ada. Terus giliran mau nginput, anjir, banyak banget udah. Terus, apa ya? Jadi males lu nih nanti. Lu stok barang lu hancur-hancuran. Secara pencatatan finansialnya juga lu hancur-hancuran nanti. Gitu. Ya, jangan lu pending-pending. Ya, oke, gue lanjut lagi. Surat jalannya udah, terus mau gue input nih. Oh, barang air mineral 220 ada masuk 99 karena tadi retur 1, harusnya 100 jadi 99. Dan 9, terus ketemu ntar saldo akhirnya berapa. Air mineral 330 200. Air mineral 500 mili 500. Nah, itu kan langsung keluar saldo akhirnya. Lu simpel aja bikinnya misalnya pakai Excel lah. Lu pakai rumus Excel aja ntar. Lu lihat sendiri, lu tonton videonya lu cari videonya di YouTube banyak itu tentang rumus-rumus Excel. Nah, lu belajar di situ, lu bikin. Ya. Nanti ketemu tuh saldo akhirnya berapa. Barang ini saldo akhirnya berapa. Nah, udah di sore harinya
Lu udah ketemu nih saldo akhirnya, lu udah ketemu. Lu tinggal ngecek, bener nggak nih saldo akhir gua nih? Oh, tadi datang 100, retur 1 jadi 99. Saldo akhirnya kemarin ada 10. Berarti ada 109, bener nggak ya? Ini saldo akhirnya 109. Oh, bener. Oh, ini bener? Bener, bener. Ya. Ini gua ngomong secara globalnya dulu ya. Ntar ada cara itu namanya stok oknam. Ntar ada caranya stok oknam. Biar cepet gimana. Ya. Itu lu stok oknam tiap hari. Misalnya nggak sempet ya mungkin 2 hari sekali. Jangan kelamaan stok oknam. Barang lu fast moving jangan kelamaan. Udah cocok. Closing udah. Secara stok closing. Cocok. Nah, itu sangat penting banget gitu. Kenapa sih saldo akhir itu sangat penting? Saldo akhir yang akurat itu sangat penting. Kenapa? Karena apa? Misalnya barang yang untuk dijual. Gitu kan. Lu punya sales. Sales lu mau jualan, tapi dia nggak tahu barangnya. Ini ada apa enggak nih barangnya ya? Pas lu ditanya sama sales, Pak, Bu, barang air mineral yang 330 masih ada berapa ya, Bu? Biar bisa saya jual nih. Lu bingung, lu nggak tahu saldo akhirnya. Bingung. Tapi kalau lu udah sorenya udah akurat, saldo akhir lu udah akurat, pas paginya ada sales nanya ke lu, oh bro, coy, ini ada misalnya sisanya 350 dus nih, masih bisa lo jual nih, kondisinya bagus semua ini, karena lo tahu dong kondisinya, kondisi bagus semua. Terus kalau yang 500 mili, ini ada 700, tapi kondisinya 50 agak rusak lah, nanti gampang tuh gue buat promo misalnya. Ya gitu. Jadi lo tahu jumlah kuantitinya, tahu kondisinya. Jadi salesnya pas, oh ya, oke. Dia udah punya pegangan itu sales, bisa nawarin ke orang. Gitu. Kalau nggak punya pegangan stoknya berapa, itu sales bingung. Anjir, gue jualan ini barangnya ada berapa ya? Ntar gue jual segini barangnya habis. Gue jual segini ternyata masih banyak. Nggak enak gue sama bos. Nah itu. Jadi si sales juga harus tahu stok barang. Biasanya kalau perusahaan besar itu punya admin sales, yang dimana admin sales itu megang stok. Gitu. Ya, jadi itu fungsinya lo harus tahu masalah saldo akhir dan kondisi barang. Oke, sekarang gue masuk ke itu tadi masalah barang masuk ya. Ini sekarang gue masuk ke itu tadi stok oknam yang cepat ya. Stok oknam yang cepat. Contoh itu tadi misalnya air mineral yang 220, misalnya ada 350 ya. Misalnya 350, setiap hari keluar dia. Misalnya setiap hari keluar 50, nah contoh. Ini ada 350. Segini nih 350. Susunannya misalnya berapa? 100, 100, 100. Gitu, setiap tumpukan 100 misalnya. Berarti kalau 350 itu ada 100, 100, 100, yang keempatnya 50. Karena lu pakai sistem FIFO, otomatis ntar yang keluar kan yang dari 50 nih. Gitu, karena ini emang yang dekat pintu yang emang mau keluar gitu kan. Tadi sebelumnya juga keluar dari situ. Nah, contoh misalkan hari ini ada keluar 50. Lu keluarin kan 50 nih. Keluar 50. Udah. Nah, pas sorenya lu stok oknam kan harusnya ada 300 kan. Karena stok lu 350, ada keluar 50 nih. Tumpukan yang 50 keluar. Tinggal 300 nih. Nah, pas saat terakhir lo itu nggak perlu lo hitung semua dari yang tumpukan pertama 100, ini 100, ini 100. Nggak perlu. Karena lo udah tahu urutan keluarnya. Nah, itu lo tag aja di sini. Di paling ujung sini, ini kan tadi 50, 100, 100, 100. Nah, 50-nya ada keluar, berarti kan ujungnya 100. Ini juga 100, 100. Nah, yang di sini, ini lo tag. Lo tag, tulis aja. Lo tag gitu 300. Atau lo kasih kartu stok di sininya. 350, keluar 50, sisa 300. Berarti 300-nya di sini. Ini nggak usah lo hitung. Lo lihat aja susunannya, berubah apa enggak.
Kalau nggak berubah, berarti sama masih. Tuh. Jadi lu nggak perlu ngitung. Ini udah pasti 300 sudah. Karena lu tahu susunan ini. Itu yang di sini tuh nggak usah lu hitung. Ini karena ini 100, 100, 100. Itu kan ini 100, 100. Ini 100, 200, 300. Nah, yang ini sama yang ini nggak perlu hitung. Yang ini aja yang lu hitung. Ya. Jadinya cara stok oknum seperti itu. Lu cari cara yang paling simpel tapi akurat. Seperti itu ya. Jadi stok oknum yang bergerak aja. Terus nih misalnya besoknya lagi, ini 300 nih kan, 100, 100, 100, 300 nih, di tag-nya 300 atau kartu stoknya 300. Keluar 25, 25 misalnya. Oke, keluar 25, dread. Pas saat sore stok oknum, susunan ini kan yang terakhir berarti kan. Yang tadinya 100. Dicek, 75, pas. Yang berarti yang ini nggak bergerak kan. 100, 100, 75 yang di sini. Gitu. Nah, kartu stoknya dikurangin lagi 25, jadi 75. Atau di tag jadi 275. Gitu. Sesuai pasti sama administrasi lu pasti sesuai. Kalau lu stok oknum setiap hari. Cara stok oknumnya seperti itu. Stok oknum kayak gitu tuh cepet. Gitu. Yang harusnya misalnya satu gudang lu makan waktu 3 jam misalnya. Satu gudang. Stok oknum gitu paling lu hitungannya 20 menit, 30 menit selesai. Itu cepet, karena lu tahu barang yang nggak berubah, tinggal ngambil ujung-ujungnya aja. Nah, itu secara stok oknum. Ya, jadi untuk lebih detail nanti lu bisa email gua di rajawaliomega77@gmail.com. Oke, sekarang gua mau masuk ke bahasan yang barang keluar. Barang keluar, ya. Tadi barang masuk udah, barang keluar udah, belum. Barang masuk udah, stok oknum udah. Oh, ini penyimpanan udah tadi ya. Penyimpanan udah Vivo, Vevo, Livo. Udah. Sekarang barang keluar. Jadinya, barang keluar itu, misalnya ada orderan masuk nih dari sales. Masuk, sama orang pengiriman di breakdown nih. Di breakdown, oh customer A 20, customer B 30, customer C, terus ada area-areanya. Nah, itu si admin warehouse ini, admin gudang ini, dia harus tahu posisi barang ini di mana. Jangan sampai susunannya ada 3 tadi, tapi ngambil barangnya tuh ngaco, yang di sinilah, yang di sinilah. Itu harus dari sini urut. Gitu. Nah, itu si adminnya itu akan nulis nanti. Nulis, kasih tahu, ke bagian checkernya, bagian ngeluarin barang. Ini keluar barang dari line ini ya. Dari line ini baris kesekian. Gitu. Ya, jadinya lu harus jelas ngasih tahu barang itu keluarnya dari titik yang mana. Gitu. Kenapa lu bisa tahu itu titik yang mana? Karena lu ngelakuin stok oknum setiap sore. Lu tahu posisinya di mana, kondisinya gimana, jumlahnya berapa. Tahu semua. Nah, setelah itu bagian pengiriman nyiapin barang nih. Nyiapin barang siap dimasukin ke dalam armada. Nah, bagian yang naikin barang, terus di sini ada yang bagian kontrol nih. Misalnya lu kontrol aja. Barang ini 20, nah masuk 20. Lu catat tuh, hati-hati. Ya. Sebelumnya lo rekap dulu. Customer A sampai Z, gitu. A sampai Z, barang air mineral 500 mili itu ada berapa karton semuanya dari customer pertama sampai terakhir di hari itu yang mau lo kirim. Di armada yang ini. Totalnya misalnya 30. 30 masukin. Itu pokoknya udah lo totalin dapatnya 30, itu nggak peduli customer yang mana aja. Pokoknya customer A sampai customer pertama sampai terakhir air mineral 500 mili totalnya 30 misalnya. 30 masukin. Gitu. Yang ini totalnya 50 masukin. Yang ini 15 masukin. Udah pas masuk lu cek. Oh benar 30. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Ya. Misalnya lu takut rusak di jalan, seperin dong. Gitu. Misalnya lu nyeperinnya nggak usah banyak-banyak. Misalnya lu bawa 100, ya mungkin lo spare jangan 10% juga kali ya.
Itu lu spare aja misalnya 5%, lu spare. Karena kalau barang itu jangan terlalu banyak nyepernya, gitu. Ya, nah spare-nya itu lu catat juga, gitu. Ya, untuk gantiin barang kalau ada yang rusak, biar langsung, biar nggak balik lagi itu barang, biar nggak antar balik. Nah itu benar-benar lo perhatiin. Terus juga ntar yang ngecek di formnya ini, ada formnya tuh supirnya siapa, naik ke mobil mana. Dah. Terus diinput lagi sama si admin nih, barang keluar, barang masuk udah, barang keluar udah, jadi saldo akhirnya dapat. Gitu. Nah, terus gue ngebicara tentang masalah tracking. Nah, traceability. Nah, ini traceability ini sangat berguna banget nih. Traceability ini sangat berguna saat ada masalah di barang yang lo kirim. Contoh, barang yang lo kirim ini, yaitu tadi air mineral misalnya. Sedangkan konsumen lo misalnya produsen roti misalnya, kan butuh air dia untuk nyairin tepung kan. Udah dikirim nih sama lo nih. Misalnya air galon yang gede tuh 19 liter ngirim nih. Ngirim ada 5. Lu nyatet nih. Karena pembukuan lu bagus, lu tahu barang itu keluar dari mana. Karena Vivo lo. Udah. Barang tuh kirim nih. Barang dikirim. Sampai sana dia diproduksi tuh. Wah, produksi. Entah berapa galon yang diproduksi. Atau dulu sisanya ada berapa juga gue nggak tahu. Nah, tiba-tiba kan jadi roti nih. Konsumen kita kan produsen roti. Udah jadi roti, dijual sama dia. Ternyata ada yang keracunan misalnya. Ada konsumennya dia yang keracunan. Gitu kan, ada konsumennya yang keracunan. Otomatis dia juga, si produsen roti ini bingung. Wah, dia harus ngetrace. Ini produksinya waktu kapan nih? Tanggal berapa? Produksinya jam berapa? Gitu. Oh, produksinya jam sekian. Oh, ini pakainya bahannya apa aja? Termasuk airnya. Dia ntar akan telepon ke kita. Bos, ini tanggal sekian, gue minta ngecek dong, ini airnya yang expired kapan, yang kode produksi berapa ya? Wah, kita kan nggak tahu juga nih. Kita nggak tahu juga, wah iya produksi kapan itu ya, gue nggak nyatet lagi. Oh yaudah, gue bantu cek ya. Gue bantu cek paling tanggal kirimnya gue ke lu. Atau tanggal terimanya gue dari si pabrik air. Nah ya, oke. Ngecek tuh kita. Oh, ngirimnya tanggal 10. Tanggal 10, ini disimpannya di daerah sini. Daerah sini, itu ada kartu stoknya. Kartu stoknya itu, oh ini masuknya tanggal 5. Misalnya. Oh, tanggal 5 masuknya. Oke. Tanggal 5, ada berapa? Ini, masuk. Oh, masuk ada, misalnya ada 300 galon. Ada 300 galon masuk. Terus yang, oh coba cek dulu siapa yang bawa mobilnya, platnya nomor berapa, nama supirnya siapa. Itu tadi, makanya kita harus nanya. Oh, yang terima siapa? Oh, yang terima tim kita yang terima si A. Oke. Supirnya siapa ya waktu itu yang nganterin? Oh, si B. Plat nomornya berapa? Oh, ini plat nomornya. Mobilnya apa? Kok perlu mobil jenis mobilnya? Oh, jenis mobilnya truk CDE misal. Oke. Kita telepon nih ke pabriknya atau ke salesnya. Bos, ini ada masalah. Kita waktu itu konsumen gua ada pabrik roti, misalnya lo ceritain. Dia ada konsumennya pabrik roti itu keracunan. Nah, mereka lagi ngetrace. Nah, terus kebetulan pakai air yang dari gua. Nah, air dari gua belinya sama lu. Nah, gua tahu nih, barang datangnya tanggal sekian, nama supirnya ini jumlahnya sekian. Tolong dicek, Bos. Itu kode produksinya kapan? Terus MSDS-nya seperti apa? Gitu ya. MSDS itu keterangan dari barang itulah. Gitu, jadinya ada sertifikat barang itu. Itu ntar gue bahas berbeda itu ya. Nah, oke, dicek sama dia. Dicek, oh, ini nih, tanggal produksi sekian. Oke, bantu cek bos. Ini kondisi airnya seperti apa? Oh, ini hasil labnya seperti ini. Oke, kita kasih nih ke pabrik rotinya tuh. Bos,
ini hasil lab kita nih, hasil labnya si Pak Air ini. Oh, aman nih, nggak ngandung racun. Karena hasil lab itu bisa dipertanggungjawabkan kan, hasil lab. Hasil lab, hasil uji atau apapun bisa dipertanggungjawabkan. MSTS itu bisa dipertanggungjawabkan. Oh iya, oke. Berarti bukan dari air nih. Si pabrik roti juga masih nyari. Oh, ternyata dari bahan lain misalnya. Gitu. Jadinya fungsinya traceability itu kita bisa tahu. Gitu. Jadi nggak asal nuduh, barang lu nih yang bikin beracun. Nggak bisa. Jadinya fungsinya traceability itu kita nge-trace, ini barang mana sih yang bikin jadi orang ini mabok nih atau beracun gitu kan, untuk si orang ini. Nah itu sangat penting traceability ya, di zaman sekarang tuh sangat penting banget. Itu kadang juga ada konsumen yang iseng, juga ada. Waduh, keracunan nih gara-gara makan ini atau minum ini. Padahal mah bukan gara-gara itu. Mungkin karena dia makannya telat, sakit perutnya, jadi bilangnya, aduh gua kayak keracunan nih. Ya itu ada aja. Gitu. Ada aja konsumen yang kayak gitu, ada aja. Makanya kita perlu banget masalah traceability. Karena fungsinya sangat besar traceability itu ya. Nah, yang terakhir, ini udah ya, nyimpan barang udah. Untuk lebih detailnya nanti gue akan bahas di video selanjutnya. Pokoknya semua detailnya, ini baru gambaran besarnya aja. Untuk detail-detailnya penyimpanan barang, barang masuk, barang keluar, traceability, stok oknam, terus dan mungkin manpower. Ini manpower sebentar gue kasih garis besarnya juga. Itu mungkin lebih detailnya di video-video selanjutnya. Tapi kalau mau lebih detail, lu bisa email ke gue di rajawali omega77@gmail.com ya. Oke, sekarang bahasan terakhir gue masalah manpower atau labor. Ya, manpower. Oh enggak, bukan bahasan terakhir. Ini masih banyak bahasannya sebenarnya. Gue ambil cepet aja ya. Masalah manpower. Manpower, lu kalau nyari buat tim lu di gudang atau di inventory atau di warehouse, zaman sekarang gue sangat prihatin sangat prihatin banget. Jadinya suatu tempat usaha ataupun apalah, usaha besar, usaha kecil, itu nyari kriteria buat yang kerja atau nyari tim buat di gudang atau di warehouse dan inventory, itu kriterianya tinggi-tinggi banget, sumpah. Malah ada yang nyari lulusannya supply chain lah, gitu. Lulusannya S1 ini, S2 ini, gitu. Yang gue bingung lagi, lu nyari seorang checker tuh orang yang bagian ngecek ya, checker atau kerani, itu lu banyak gue perhatiin nih di dunia pencari kerja, dunia lowongan, itu nyarinya yang S1 lah, gitu, yang harus minimal S1. Ada lagi yang minimal S1 teknik, minimal S1 manajemen. Gue bilang, hello, kenapa sih lu harus nyari yang S1? Harus nyari yang D3. Menurut gue ya, apapun pendidikannya, kalau di bagian warehouse nih ya, warehouse inventory, apapun pendidikannya, kalau dia jadi orang yang tidak rapi, tidak rajin, percuma, sama aja. Saran gue ya, lu nyari tim lu yang bagian warehouse, bagian gudang. Itu lu cari yang orang yang benar-benar pekerja keras, orang yang benar-benar tidak hitung-hitungan kalau kerja, gitu. Banyak
Makanya lu kalau nyari lowongan apa namanya, lu sebagai pengusaha, sebagai usaha, yang pemilik toko, warung ataupun usaha besar, nggak usah lu cantumin minimal pendidikan ini, nggak usah. Lu akan susah dapatnya, sekalinya dapat nggak bener. Gitu, sekalinya dapat lu ajarin nggak bisa-bisa. Karena udah ketinggian. Gitu. Atau gue nyari yang pengalamannya 5 tahun. Nggak perlu pengalaman. Bagi gue ya, bagi gue nih, nggak perlu pengalaman. Kenapa nggak perlu pengalaman? Semua bisa dipelajarin. Semua bisa dipelajarin. Asal lu mau ngajarin. Lu nyari yang pengalaman maksudnya supaya lu nggak ngajarin. Tapi malah hancur nanti. Gitu. Jadi nggak usah dicantumin. Mau pengalaman kek. Mau ijazah lu apa kek. Mungkin kalau oke. Misalnya minimal SMP atau minimal SMA. Nggak masalah. Yang penting pola pikirnya dia dapat. Terus sikapnya bagus gitu, disiplin, jujur, ulet. Kerja di gudang gitu ya, kerja di gudang sebenarnya intinya gini, intinya cuman lu cari orang yang jujur, lu cari orang yang rajin, lu cari orang yang ulet, lu cari orang yang mau berkembang. Tuh, dah. Masalah pendidikan, masalah pengalaman kerja, nggak perlu lo cantumin di sana. Lo akan susah dapetnya. Karena gudang perlu orang jujur, perlu orang disiplin, perlu orang rajin, perlu orang ulet, gitu. Perlu orang yang mau berkembang. Ya, jadinya itu. Terus itu sedikit pandangan gue kalau lo nyari tim di bagian warehouse ya. Terus gue mau lihat lagi tim di operasional, itu ada forklift, ada hand lift, ada macam-macam, ada admin. Lu harus bisa ngitung kebutuhan lu, armada berapa, armada buat ngirim, terus alat bantu untuk pengambilan barang, lu harus bisa hitung. Jangan sampai lu kelebihan armada atau kelebihan alat, karena itu cost, ya. Gitu. Mungkin itu aja ya yang bisa gue bahas, gue sharing ke teman-teman. Ini jadinya garis besarnya aja kalau masalah warehouse, masalah pergudangan, masalah inventory. Untuk lebih detailnya mungkin nanti gue di video-video gue selanjutnya. Atau kalau kalian nggak sabar mau nanya-nanya bisa ke email gue di rajawaliomega77@gmail.com. Lu tanya sepuas lu, free. Gue nggak mungut biaya, gue mau bagi ilmu, mau sharing, gitu aja. Kadang ilmu gue belum dapat, mungkin dari teman-teman bisa sharing ke gue bisa sharing ke teman-teman. Itu. Jadinya jangan takut, lu tanya sepuas-puas lu tentang masalah warehouse, penyimpanan barang, semua apapun yang berhubungan sama warehouse, inventory, dan pergudangan. Ya. Jadi lu tanya, jangan lupa di email di rajawaliomega77@gmail.com. Jangan takut, ini semuanya free. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Oke, itu aja dari gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam dari Anton Rajawali Omega.